Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Guru. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua dalam keadaan sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Taris sudah memimpin untuk berdoa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi lembar kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu akan mengecek. Yang pertama, Hapsari, apakah hadir? Hadir, Ibu. Kemudian, Upayanti. Hadir, Ibu. Kemudian, Desi. Hadir, Ibu. Dan Taris. Hadir, Ibu. Wah, nampaknya semua semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama terlebih dahulu. Kita bernyanyi Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Nah, baik adik-adik, itulah tadi mengenai kita menyanyikan lagu wajib, yaitu Maju Tak Gentar. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih menambah semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin tepuk PPK? Ayo. Saya, Ibu. Ya, silakan Apsari. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih ya Hapsari sudah memimpin teman-temannya untuk tepuk PPK. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, siapa di sini yang pernah menonton pertunjukan? Ada yang pernah menonton pertunjukan kesenian misalnya? Saya, Ibu. Ya, kalian menonton apa, anak-anak? Obong-obong, Ibu. Menonton tari-tarian, Ibu. Wah, berbagai macam pertunjukan ya pernah ditonton. Nah, di sini apakah kalian pernah menonton pertunjukan pantun? Belum, Ibu. Nah, bagaimana sih pertunjukan pantun itu? Apakah ada yang tahu? Nah, baik, jika tidak ada yang tahu, pada materi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai pantun. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang atau hendak dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu dengan mengamati pantun yang ditayangkan melalui Zoom meeting, siswa dapat menjelaskan amanat pantun yang disajikan. Kemudian dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, maka siswa dapat menunjukkan ciri-ciri pantun yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tepat.
Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, siswa dapat membuat pantun kreasi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri dengan baik. Kemudian yang keempat, dengan kegiatan mengidentifikasi pantun, siswa dapat menunjukkan pantun kreasi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri dengan tepat. Kemudian yang kelima, dengan membaca sebuah teks, siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, dengan menggunakan media tayangan video, siswa dapat menyimpulkan aktivitas masyarakat di sekitar yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Selanjutnya, yaitu dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu dengan kegiatan tanya jawab, maka siswa dapat menyajikan laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-9, dengan mengamati tayangan video pembelajaran, maka siswa dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan mengamati tayangan video pembelajaran, maka siswa dapat menganalisis makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, yaitu dengan kegiatan diskusi, maka siswa dapat merancang tentang pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, yaitu, nah, sebelum kita memulai pembelajaran, nah, alangkah baiknya adik-adik agar menyimak pembelajaran hari ini dengan baik ya, karena materi ini sangat penting dikuasai oleh adik-adik. Nah, untuk selanjutnya, Burung terbang memakai topi, terbang ke awan seperti mimpi, tertawa hati karena geli, melihat kuda asik bernyanyi. nah, apakah kalian sedang menyimak video pembelajaran pantun ini anak-anak? Sudah, Ibu. Wah, semuanya tertawa ya. Ini merupakan pantun jenaka yang mana kalian jika mendengarnya kalian akan bisa tertawa. Nah, selanjutnya setelah menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi, Ibu minta kalian untuk menjelaskan bagaimana amanat atau pesan moral dari pantun yang sudah ditayangkan ini. Ada yang tahu apa itu pesan moralnya dari sebuah pantun yang sudah ditayangkan ini? Saya, Ibu. Ya, silakan, Hapsari. Pada pantun yang telah ditayangkan itu, jika kita belum mandi, maka kita akan tercium bau menyengat. Seperti itu, Ibu. Ya, benar. Apa yang dikatakan Hapsari itu benar. Makna dari atau amanat dari sebuah pantun ini, yang mana buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lubung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kamu yang belum mandi. Nah, itu makna dari sebuah pantun yang mana seseorang yang belum mandi sehingga menyebabkan tercium bau yang sangat menyengat. Nah, untuk selanjutnya, apa ciri-ciri dari sebuah pantun? Memiliki sampiran, Ibu. Memiliki benar. Ya, benar ya. Rupanya semuanya sudah tahu. Nah, sebelum ke ciri-ciri, pantun itu merupakan bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Nah, pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Nah, adapun ciri-ciri dari pantun, yang pertama, misalnya seperti baris pantun ini, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung, ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari pantun ini adalah bersajak ag, yang mana sajaknya itu ag
dan memiliki 9 suku kata. Nah, selain itu, ciri dari pantun ini yaitu memiliki sampiran dan isi pantun. Nah, bagian sampiran yaitu terletak pada bagian yang mana adik-adik? Apakah ada yang tahu? Baris pertama dan kedua, Ibu. Ya, benar ya yang dikatakan Taris bahwa yang disebut dengan sampiran adalah pada baris pertama dan kedua dari sebuah pantun. Sedangkan pada baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari pantun. Nah, jadi ini juga ada amanat dari pantun, yang mana dari pantun ini, saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Nah, amanat dari sebuah pantun ini menyampaikan kepada seseorang yang sangat malas berolahraga, yang mana jika kita berolahraga adalah salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Nah, dengan olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan bersepeda. Nah, baik adik-adik, itulah tadi mengenai ciri-ciri dari pantun. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membuat satu buah pantun kreasi, yang mana kalian dapat menyampaikan nanti pantunnya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk dari ungkapan diri kalian masing-masing. Nah, silakan kalian untuk membuat pantun terlebih dahulu ya anak-anak, silakan membuat satu pantun saja. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Baik, Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Baik anak-anak, apakah sudah selesai untuk membuat pantunnya? Sudah, Ibu. Baik, siapa yang pertama ingin menyampaikan dari pantun kreasi yang telah dibuat? Ya, silakan Ibu. Upayanti. Adapun pantun kreasi yang saya buat yaitu jalan-jalan ke Bukit Tinggi membawa oleh-oleh buah nangka. Kalau mencari ilmu tinggi tidak sembahyang apa gunanya? Ya, itu merupakan pantun kreasi dari Upayanti. Apakah Upayanti tahu apa amanat dari pantun tersebut? Jadi amanatnya selain kita harus mempunyai ilmu yang tinggi, kita juga harus rajin bersembahyang. Ya, benar yang dikatakan Upayanti. Jadi, jika kita membuat pantun, itu hendaknya ada maknanya ya adik-adik. Nah, untuk Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa saja yang rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Wah, ini juga merupakan pantun motivasi ya anak-anak, yang mana kita harus rajin belajar agar kita bisa mencapai kesuksesan. Nah, untuk selanjutnya, kalian dapat mengamati sebuah teks narasi yang berjudul Interaksi Manusia dengan Lingkungan. Nah, siapa di sini yang mau membantu Ibu untuk membacakan dari teks ini? Saya, Ibu. Ya, silakan Apsari. Interaksi manusia dengan lingkungan. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Apsari sudah membantu untuk membacakan dari teks narasi interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, setelah kalian menyimak dari pembacaan teks narasi ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Nah, apa saja sih informasi yang termuat dalam bacaan ini? Nah, apa interaksi manusia dan lingkungan pada teks narasi tersebut? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silakan Taris. Jadi interaksi manusia dengan lingkungannya sesuai dengan teks narasi ini adalah Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi, Bu. Kemudian dia juga ada interaksi dengan sesama manusia, di mana Pak Damar ini memberdayakan masyarakat sekitar untuk atau sebagai tenaga kerjanya dalam membuat sandal refleksi itu, Ibu. Ya, sangat lengkap ya dijelaskan oleh Taris. Benar sekali bahwa hubungan dari ketergantungan dalam teks narasi ini adalah sangat saling berhubungan, yang mana sama-sama saling menguntungkan. Nah, untuk selanjutnya, kalian dapat mengamati atau menyimak video pembelajaran yang terkait aktivitas masyarakat berkaitan dengan pembangunan sosial budaya.
aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Ada di materi pembelajaran IPS, tema 3, kelas 5, semester 1. Baik anak-anak, itulah tadi mengenai video aktivitas masyarakat berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu minta kalian untuk menyimpulkan dari apa yang telah kalian simak dari video tadi pada lembar kerja peserta didik yang telah Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Nah, baik adik-adik, apakah kalian sudah mengerjakan lembar kerjanya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, jika sudah, coba kalian laporkan bagaimana kesimpulan yang telah kalian buat tersebut. Apakah ada yang mau? Silakan. Desi. Baik Ibu, adapun aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya itu mendirikan sanggar untuk melestarikan kesenian daerah sekitar, Ibu. Ya, betul ya apa yang dikatakan Desi, bahwa dalam video pembelajaran tadi membahas mengenai aktivitas-aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Nah, contohnya yaitu kita contoh dari aktivitas masyarakat sekitar tersebut adalah mendirikan sanggar untuk melestarikan kesenian daerah sekitar yang sudah dikatakan oleh Desi tadi. Sudah benar ya. Selain itu ada pun contoh yang lain. Yang pertama yaitu kita dapat aktivitas masyarakat yaitu melestarikan dan mengenal budaya lokal kepada masyarakat dan generasi muda. Nah, selain itu juga kita dapat mendirikan bimbingan belajar untuk membantu pendidikan di lingkungan sekitar. Nah, serta kita dapat juga mendirikan pembuatan toko kue untuk menampung tenaga kerja di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial yang disebut dengan pembangunan sosial. Nah, jadi kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Nah, dengan demikian memungkinkan semua warga untuk mengembangkan dirinya. Nah, sehingga dalam melakukan aktivitas, kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tak jarang kita akan berhadapan dengan keanekaragaman yang tinggi. Baik, untuk selanjutnya, Desi kalian sudah menyajikan ya bagaimana laporan terkait hasil observasi tentang aktivitas masyarakat di lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan sosial. Nah, untuk selanjutnya, kalian dapat menyimak video pembelajaran berikut ini. Lalu, apa saja tanggung jawab kita dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kita simak baik-baik video berikut. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut manusia untuk memenuhi kewajibannya terhadap diri sendiri. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu minta kalian setelah menyimak video pembelajaran ini dengan baik, kalian mampu menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu bagaimana tanggung jawab dari kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada yang mengetahui anak-anak? Bagaimana tanggung jawab? Mencintai tanah air, Ibu. Ya, lagi selain mencintai tanah air, Melestarikan bahasa dan seni budaya, Ibu. ya, selain mencintai tanah air, kita harus melestarikan bahasa dan budaya milik kita, yaitu budaya yang berada khususnya di Bali. Nah, untuk selanjutnya,
Ibu minta kalian untuk menganalisis mengenai makna dari tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, jadi tanggung jawab itu merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, jadi tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban seseorang. Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya kalian dapat mengerjakan lembar kerja peserta didik mengenai kalian dapat merancang tentang pengambilan keputusan sebagai wujud dari tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian dapat mengerjakannya selama 10 menit. Silakan dikerjakan terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, apakah sudah selesai merancang terkait dengan pengambilan keputusan sebagai wujud dari tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Ibu. Ya, jika sudah, silakan Taris dipresentasikan hasil rancangannya. Baik, Ibu. Jadi, rancangan saya terkait dengan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab kita dalam kehidupan bermasyarakat adalah di dalam kegiatan masyarakat, kita dapat mengambil keputusan secara musyawarah. Nah, musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan sebuah voting. Nah, salah satu contoh voting itu adalah pemilihan umum, Ibu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Taris, bahwa cara pengambilan keputusan bersama tersebut dilakukan di dalam masyarakat, yang mana dalam pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Nah, selanjutnya, musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Nah, namun demikian, apabila mufakat tersebut tidak dicapai, maka akan dilakukan voting. Nah, benar sekali yang dikatakan Taris tersebut, itu merupakan cara atau rancangan bagaimana kita mengambil keputusan dalam wujud kita bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang lain, apakah ada yang berbeda mengenai rancangannya? Apakah sama semuanya? Sama, Ibu. Ya, baik. Jika sama, selanjutnya kalian Ibu ingatkan kembali untuk mendokumentasikan hasil dari lembar kerja peserta didik yang telah kalian buat tersebut, dokumentasikan, kemudian kirim melalui Google Form atau melalui WhatsApp group ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan untuk mengetahui kemampuan kalian terhadap materi yang dipelajari pada hari ini, kalian harus menjawab soal evaluasi ini. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya anak-anak. Dipersilakan untuk mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik? Maksudnya sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah semuanya, mari kita bahas bersama-sama ya. Siapa yang mau membacakan soal nomor 1? Dipersilakan. Saya, Ibu. Iya, silakan Taris. Nomor 1, perhatikan pantun di bawah ini. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Pada teks pantun di atas, bagaimana amanat pantun dari pantun tersebut? A. Berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya bersepeda. B. Mari malas seperti patung agar dapat berkeliling gunung. C. Ayo berolahraga supaya tidak dapat mengelilingi gunung.
D. Berolahraga merupakan bukan kegiatan yang menjaga kesehatan. Olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya diam seperti patung. Jawabannya A, Ibu. Nah, soal yang terakhir yaitu, silakan, Desi. Ibu, Ya, baik. Analisislah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makna tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yakni cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga. Yang pertama ada berpartisipasi dalam pemilihan RT, RW, dan kepala desa. Selanjutnya menjaga keamanan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan, Ibu. ya benar sekali yang dikatakan Desi bahwa cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga yang pertama yaitu berpartisipasi dalam pemilihan RT RW, kemudian menjaga keamanan lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan. Ya, sudah semuanya sudah mampu dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Nah, apakah di sini ada yang salah satu? Salah dua? Atau semuanya betul semua? Betul semua, Ibu. Wah, hebat ya, anak-anak Ibu sudah mampu mengerti semua materi yang telah disampaikan. Jadi kalian sudah mampu menyimak, kemudian mendengarkan dengan baik apa materi yang telah disampaikan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin bertanya kembali, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Belajar tentang tanggung jawab, Ibu. Ya, selain tanggung jawab, apa lagi? Belajar tentang pantun, Ibu. Ya, benar. Kita belajar tentang bertanggung jawab, kemudian tentang pantun, dan lagi satu, apa yang belum? Interaksi manusia dengan lingkungannya, Ibu. Ya, jadi kita pada pembelajaran hari ini kita telah belajar mengenai pantun, kemudian interaksi antara manusia dengan lingkungannya, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya, dan kita telah belajar mengenai tanggung jawab. Nah, dari kegiatan yang telah berlangsung, apa sih kegiatan yang paling kalian sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Buat pantun, Ibu. Oh, Upa suka membuat pantun ya? Oh, Desi menyukai menonton video. Taris menyukai apa, Taris? Buat pantun juga, Ibu. Oh iya, ternyata jika kita membuat pantun itu menyenangkan ya. Nah, Apsari menyukai kegiatan apa, Apsari? Membaca pantun, Ibu. Oh, Apsari suka dengan lafal dan intonasinya ya. Nah, jadi materi apa yang telah kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Membaca pantun, Ibu. Membaca pantun. Selain itu, ada apa? Mengetahui ciri-ciri pantun, Ibu. Ya, kita sudah belajar banyak ya hari ini, yang mana kita belajar ciri-ciri pantun, kemudian cara bertanggung jawab dalam menjadi masyarakat sekitar, dan kita telah belajar mengenai aktivitas mengenai pembangunan sosial budaya. Nah, baik, itulah tadi mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas. Kemudian, kita akan menyimpulkan bersama-sama bahwa pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, pantun merupakan satu dari sekian jenis puisi lama. Kita bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya, maka kita harus sehat terlebih dahulu. Jadi, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, sekian mengenai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Silakan. Saya, Ibu. Ya, silakan Desi. Baik teman-teman semuanya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut
kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Desi telah memimpin doa untuk teman-temannya. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Sampai jumpa, kalian boleh keluar dari room ini ya. Bye-bye. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu.